Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga juga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja. Dan kita akan bicara soal persiapan semakin dekat untuk pagelaran Piala AFF yang akan dimulai pada tanggal 24 Juli yang akan datang, di mana Piala AFF itu akan berlangsung sampai 26 Agustus. Dan timnas kita terus berbenah di bawah pelatih kepala John Herman, terus berlatih di Bali, dan 23 pemain akan diumumkan oleh John Herman. Ya, siapa mereka memang ini masih menjadi sebuah tanda tanya, siapa-siapa yang akan masuk untuk bisa memperkuat Garuda kita di pentas Piala AFF. Kita berada di grup A bersama dengan juara bertahan Vietnam, ada Singapura, ada Kamboja, dan Timur Leste. Kita akan memainkan pertandingan pertama melawan Kamboja pada tanggal 27 Juli yang akan datang di Stadion Pakansari di Bogor. Dan kemudian dilanjutkan dengan tandang melawan Timur Leste di Chonburi, Thailand, ya, tanggal 31 Juli. Sebelum kita balik ke kandang pada tanggal 3 Agustus untuk menghadapi juara bertahan Piala AFF Vietnam. Ini pertandingan yang seru tentunya, yang menjadi banyak perhatian karena di grup A ini Indonesia dan Vietnam pasti menjadi unggulan untuk bisa melaju ke babak semifinal. Kemudian pada tanggal 7 Agustus Rizky Ridho dan kawan-kawan akan menuju ke Singapura untuk menghadapi tim setempat di Stadion Nasional Singapura. Siapakah nama-nama yang akan terpilih? Ya, itu yang terus sekarang diperbincangkan teman-teman. Dari 50 nama yang sebelumnya sudah diumumkan, dipanggil, ada TC tahap pertama yang sudah dimulai pada tanggal 5 Juli yang lalu, berakhir pada tanggal 11, sekarang masuk TC tahap kedua. Dan sejumlah pemain juga sudah ada di sana dengan nama-nama pemain timnas senior yang sudah bergabung. Juga ada Sandy Walsh, ya, sebelumnya ada Ragnar Oratmangun di sana, sebelumnya juga ada Tom Hai, Sain Patinama, kemudian Jordi Amat, ya, ada Ivar Jenner, Mark Klok, itu semua sudah berada. Nah, saya pikir kalau dari nama-nama ya yang akan terpilih, ya, ini memang masih menjadi ranah bagi John Herman untuk bisa memutuskan, karena John bilang ini agak sulit. Semua pemain layak untuk bisa masuk, sehingga dia agak memutar otak untuk bisa memilih yang terbaik di antara yang baik yang tampil di TC saat ini. Sudah dimulai dengan tahap awal bagaimana fondasi untuk fisik digenjot habis, ya, pemahaman taktik tentunya, strategi, ya, kemudian bagaimana membangun mental yang kuat, ya, kebersamaan di dalam tim, kekompakan tim, ya. Kemudian dilihat dari juga secara psikologis, ya, bagaimana semua pemain ini untuk bisa tampil bugar, tampil fit saat menghadapi Piala AFF. Semua dirangkum jadi satu oleh John Herman, yang itu membuat dia sekarang berhati-hati untuk bisa memilih yang terbaik nantinya. Dan John ini ingin membawa tim kita ini menjadi juara tentunya, karena dia menginginkan suatu langkah yang baik di sini untuk bisa menghapus trauma yang lama, 6 kali runner up, dan saat inilah kesempatan untuk bisa menjadi yang terbaik. Tidak mudah tentunya, karena tetap Vietnam menjadi kekuatan yang perlu untuk diperhatikan, juga Thailand, ya, yang akan menjadi batu sandungan. Tim-tim lain juga, Malaysia juga bersiap tentunya. Di grup kita tidak boleh memandang enteng dengan Kamboja, termasuk dengan Singapura, ya. Timur Leste juga berpotensi untuk bisa mengganjal timnas kita. Tetapi dengan keyakinan semua pemain dan juga dengan John Herman untuk bisa mengarungi Piala AFF, itu yang menjadi modal kuat. Semangat kita ini, mental yang sudah dibangun ini yang akan menghantar kita menjadi tim yang kuat tentunya di Piala AFF ini. Oke, dari sejumlah pemain, nama-nama yang punya peluang besar, yang kemungkinan besar, ya, yang saya bisa katakan di sini yang masuk nantinya, kan hanya tiga kiper yang akan dibawa dari ada 4 saat ini. Kemungkinan itu adalah pertama, teman-teman, ya,
Nadeo Argawinata, kemudian Teja Paku Alam, dan Cahya Supriyadi. Artinya itu yang bisa diambil untuk posisi kiper ya teman-teman. Nah di belakang itu udah pasti Sandy Walsh, Sain Patinama, Rizky Ridho, Jordi Amat, Donny Tri, Muhammad Ferrari yang ada di sana itu akan masuk di dalam gerbong di lini belakang. Ya kita nggak tahu apakah Eliano akan masuk ke belakang namanya atau di posisi tengah Eliano Renders. Tapi kemudian ada Eliano Renders yang ikut, ya ada Tom Hai di posisi tengah, Ivar Jenner, Mark Klok, Ricky Kambuaya, dan kemungkinan besar adalah Arkan Fikri yang bisa masuk ya. Masih bisa berubah tapi ini menurut saya ya akan bisa masuk di 23 nama. Di sektor depan ya, ada Marcelino Ferdinand, Ragnar Oratmangun, Jens Raven, ada Jakob Sayuri, kemudian ada Michel Liebecker yang baru diambil sumpah menjadi warga negara Indonesia dan pasti dia akan bermain di posisi depan. Ada Witan Sulaiman, ada Beckham Putra, dan Sadil Ramdhani. Nah itulah nama-nama yang menurut saya yang mungkin saja akan masuk di antara 23 nama. Ya mungkin kalau akan bergeser mungkin 1-2 saja, tetapi saya pikir ya 95% nama-nama ini yang bisa dibawa oleh John Herman kalau melihat dari apa yang ada selama ini, dan mereka berlatih dengan sangat baik, dan tentunya nama-nama ini di mata John Herman pantas lah untuk bisa masuk di dalam tim nasional kita mengarungi semua pertandingan di grup A di Piala AFF. Karena kalau kita ke semifinal teman-teman itu akan dipindahkan rencana bermain di Stadion Gelora Bung Karno kalau ke semifinal dan final, kan tetap akan menggunakan home and away kan di sini ya. Kita tunggu saja, kita akan lihat nantinya untuk bisa mendukung tim nasional kita ya dalam perhelatan di Piala AFF. Semoga John Herman mendapatkan skuad terbaik, dan skuad itulah yang akan mengangkat kita untuk pertama kali menjadi juara di Piala AFF, karena ini akan menjadi batu loncatan untuk menuju ke FIFA Asian Cup pada bulan September dan Oktober. Jadi agendanya ini berturut-turut setelah FIFA Match Day kemarin kita melewati itu, dan sekarang bersiap di Piala AFF, kemudian FIFA Asian Cup itu September Oktober, dan persiapan lagi nantinya di FIFA Match Day di bulan November, kemudian nantinya ada Piala Asia di Januari Februari 2027. Oke teman-teman, sekarang giliran saya akan mengingatkan kepada teman-teman, nanti ada final Piala Dunia Spanyol lawan Argentina. Nah pasti teman-teman sudah tahu. Nah saya membuka kesempatan, ya ini adalah iseng-iseng berhadiah. Ya untuk teman-teman, ya tidak ada salahnya untuk ikut saja. Ya nanti saya siapkan ada 5 pemenang, masing-masing 200.000 untuk uang pulsa saja. Pulsa atau makan bakso buat teman-teman ya. Ini biar bisa menambah sambil nonton di rumah final antara Lamine Yamal dan Messi yang akan bertarung. Maka teman-teman tinggal menulis siapa jagoan teman-teman, Spanyol atau Argentina. Misalnya Spanyol 1-0, Argentina 1-0, Spanyol 2-1, Argentina 2-1, terserah teman-teman. Nanti akan dipilih semuanya ya. Mungkin ada ribuan yang akan masuk, kemudian akan dipilih 5. Kalau banyak kita akan tambah. Jadi bukan 5 pemenang, mungkin akan lebih. Tapi sementara memang ada 5 dulu, masing-masing 200.000. Ya lumayan lah untuk uang-uang pulsa buat teman iseng-iseng berhadiah yang saya berikan untuk teman-teman di babak final. Itu terakhir saya akan tutup jam 12 siang pada hari Minggu ya. Jadi besok siang jam 12 sudah selesai, tidak lagi menerima sampai sore atau malam hari. Jadi jam 12 tidak tutup, dan kita akan umumkan setelah final. Jadi siapa-siapa nanti akan diundi. Jadi ini semua fair, menjadi siapapun itu akan kita kirim ya. Siapa tahu nantinya kan bukan cuma 5 pemenang, bisa aja 7, 8. Nah, kita lihat nantinya ke depan untuk Anda semua. Wah, jagoan Anda ini kita akan lihat nih. Siapa pegang Spanyol, siapa pegang Argentina yang kemudian tampil sebagai pemenang di edisi ke-23
World Cup 2026 yang berlangsung di 3 negara, di Amerika, Kanada, dan Meksiko, dan finalnya akan berlangsung di Stadion MetLife di kota New Jersey, mempertemukan La Furia Roja Spanyol melawan Albiceleste Argentina. Oke, teman-teman, selamat menebak skor dan pemenangnya. Sampai di sini dengan saya Bung Ropan. Wassalam, ciao.